Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anand Yuda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Jurnal yang pertama berjudul Analisis Kelembagaan Kelompok Ternak dalam Pengembangan Usaha Ternak Sapi Peranakan Ongol. Berasal dari Jurnal Proceedings Seminar Nasional Pertanian Peternakan Terpadu ketiga, volume 3, halaman 523 sampai 540, tahun 2019, penulis Budi Utomo, Rini Nurhayati, dan Sodik Jauhari. Tanggal 19 November 2019. Abstrak, tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengembangan kelompok ternak dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong perlembagaan kelompok Sido Makmur terbentuk tahun 2017 dengan adanya semangat peternak untuk membentuk kelompok di bawah bimbingan penyuluh lapangan dan dibina oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jepara. Perbedaan perlembagaan kelompok berulang nyata dalam proses diseminasi teknologi. Hal ini terbukti bahwa teknologi yang diserap oleh peternak menjadi sumber pertumbuhan dan peningkatan produksi dan pendapatan peternak. Modal awal kelompok hanya 19 ekor sapi PO milik anggota kelompok ditempatkan di kandang yang sangat sederhana dalam satu kandang kelompok. Perkembangan ternak sapi saat ini berjumlah 67 ekor, terdiri dari 44 ekor induk, 3 ekor pejantan dewasa, betina muda 3 ekor, jantan muda 4 ekor, pedet betina 8 ekor, dan pedet jantan 5 ekor. Kas kelompok saat ini sebesar 966.000. Karena banyak aktivitas dan pembangunan kandang yang menyedot dana kas kelompok, pertemuan kelompok dilakukan 2 kali per bulan, yaitu minggu kedua dan keempat. Tahun 2019 mendapat bantuan sapi sebanyak 8 ekor induk dan 1 ekor jantan lokal penelitian sapi latih dan bantuan kandang dari Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Jepara serta swadaya peternak. Pendahuluan sapi potong merupakan salah satu sumber daya yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi berbagai macam kebutuhan sebagai bahan makanan berupa daging, pupuk kandang, kulit, tulang, dan lain sebagainya. Sapi potong di Indonesia sebagian besar dikelola secara tradisional dalam usaha peternakan rakyat yang tempatnya terpencar-pencar dan skala kepemilikan kecil. Kajian pustaka, model pengembangan kandang kelompok umumnya merupakan usaha budidaya dan pembibitan sapi potong. Model kandang kelompok kesiapan keorganisasian harus disiapkan untuk menjalankan pengelolaan kandang kelompok. Sistem pemeliharaan ternak sapi potong dengan model kandang kelompok tersebut, maka akan terjadi interaksi antar peternak dan dalam perjalanan waktu akan terbentuk kelembagaan kelompok ternak secara otomatis, baik yang pembentukannya atas inisiatif dari kemauan dan semangat peternak sendiri atau dorongan dari pihak pemerintah. Metode penelitian, tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kelembagaan kelompok ternak dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong. Data diambil pada bulan November 2019, pengambilan data dengan pengamatan dan wawancara langsung pada petugas penyuluh lapangan, pengurus kelompok, dan anggota kelompok ternak sapi potong Sido Makmur, Desa Ujung Watu, Kecamatan Donojo, Kabupaten Jepara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem skor penilaian kinerja atau keefektifan dari kelembagaan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Penentuan skala menggunakan skala Likert untuk membuat ukuran dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ternak sapi di kelompok ternak Sido Makmur merupakan usaha perbibitan sapi potong peranakan ongol. Kelompok berdiri pada tahun 2003 yang diinisiasi oleh masing-masing ternak untuk bisa membentuk kandang kelompok meskipun bentuk kandang pertama dibuat masih sangat sederhana dan semi permanen. Lantai masih berupa tanah, tempat makan dari bambu, dan belum ada fasilitas lainnya. Namun dengan semangat bersama yang kuat, maka sekarang kandangnya sudah menjadi bentuk permanen dan dapat digunakan sudah sangat bagus. Tujuan semula pembuatan kandang kelompok yaitu agar pemeliharaan ternak sapi bisa lebih baik, tidak mencemari lingkungan sekitar rumah, dan memudahkan penanganan ternak, terutama untuk mengetahui tanda-tanda rumah, dan memudahkan penanganan ternak, terutama untuk mengetahui tanda-tanda gejala birahi, karena antar peternak bisa saling mengingatkan dan petugas juga akan lebih cepat tanggap apabila melakukan inseminasi buatan. Kesimpulan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan kelompok ternak Sido Makmur cukup efektif dan perlu adanya dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan agar kelembagaan kelompok dapat lebih dinamis lagi dan dapat menjadi motivasi serta menginspirasi kelembagaan kelompok yang baru terbentuk. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Perbaikan Usaha Peternakan Sapi dengan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Pengetahuan Reproduksi di Kelompok Parnaseyo, Kecamatan Pau Padang. Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Iptek, volume 26, nomor 3, halaman 180 sampai 187, tahun 2019, penulis Edisat dan Amrizal Anas. Abstrak, kegiatan pengabdian yang dilakukan bertujuan untuk 1. Penguatan kelompok secara kelembagaan, dan 2. Peningkatan pengetahuan peternak tentang reproduksi ternak sapi. Penguatan kelompok secara kelembagaan sangat penting untuk kemajuan kelompok karena kelompok yang memiliki legalitas dinamis dan solid akan mudah mengakses dukungan dari pemerintah. Sedangkan pada aspek teknik reproduksi, peternak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan agar dapat meningkatkan produksi dari usaha peternak itu sendiri. Terima manfaat dari Kecamatan Bawah Kota Padang. Metode kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan dan temu lapang, di mana penyuluh dilakukan untuk penguatan kelompok secara kelembagaan dan metode temu lapang digunakan untuk memberikan materi tentang reproduksi ternak sapi.
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anggota memahami pentingnya kelompok yang kuat secara kelembagaan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun swasta, dan terjadinya peningkatan pengetahuan anggota kelompok pada aspek reproduksi ternak. Pendahuluan, implementasi transfer pengetahuan dan keterampilan dari sumber akademisi ke sasaran peternak merupakan salah satu solusi agar terjadi perubahan manajemen pemeliharaan untuk perbaikan usaha peternak sapi. Perbaikan usaha peternak sapi pada tahap awal yang sangat penting adalah menciptakan suatu kelompok peternak yang kuat secara kelembagaan, yaitu kelompok yang memiliki legalitas terhadap kelurahan atau dinas terkait. Ajian pustaka. Kelompok peternak sapi jarang mendapat penyuluhan dari pihak-pihak kompeten, baik dari penyuluhan pemerintah, penyuluhan swasta, maupun dari kalangan akademisi, sehingga dari segi produktivitas usaha anggota kelompok kurang produktif, seperti sapi hanya beranak 1 ekor selama 20-24 bulan. Harjo Pranoto tahun 1995 menyatakan jarak kelahiran anak sapi sebanyak tidak lebih dari 400 hari. Permasalahan dari kelompok ini adalah sejak terbentuk belum terdaftar di dinas terkait dan kegiatan kelompok berjalan secara tidak normal karena tidak ada pertemuan kelompok secara rutin, sehingga anggota menjalankan usaha peternak sapi lebih jenuh sendiri-sendiri. Metode penelitian. Metode yang ditawarkan dalam rencana kegiatan yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian masalah mitra adalah dengan menggunakan pendekatan penyuluhan melalui beberapa metode ceramah atau sosialisasi, temu lapang, partisipasi mitra, pembinaan. Hasil penelitian. Hasil penyampaian materi ini cukup memuaskan. Peternak mengalami perubahan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu pada beberapa aspek reproduksi, mampu mengetahui tanda-tanda birahi, dan seterusnya. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh peternak agar pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan tepat waktu, karena jika sapi dikawinkan tidak tepat waktu, akan dapat menyebabkan kegagalan kepentingan. Menurut Parkinson dan Hartono, deteksi estrus merupakan kunci keberhasilan suatu perkawinan. Pelaporan estrus yang tepat kepada inseminator memungkinkan pelaksanaan perkawinan pada waktu yang tepat. Peningkatan pengetahuan juga terjadi pada masa pubertas sapi, darah, atau umur sapi untuk pertama kali dikawinkan. Kesimpulan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan kelompok ternak Sido Makmur cukup efektif dan perlu adanya dukungan yang pembinaan yang berkelanjutan agar pengembangan kelompok dapat lebih dinamis lagi dan dapat menjadi motivasi serta menginspirasi kelembagaan kelompok yang baru terbentuk. Perbaikan usaha peternakan sapi dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan reproduksi kelompok Parnasayu, Kecamatan Bawah Padang. Jurnal yang ketiga berjudul Model Penguatan Kelompok dalam Meningkatkan Usaha Ternak Sapi Perah. Studi kasus pada kelompok tani ternak Makmur Desa Tambak, Kecamatan Mojong Songo, Kabupaten Boyolali. Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Indonesia, volume 6, halaman 59-70. Tahun 2020, penulis Kamavila Ulfa, Sugiharjo, dan Joko Winarno. Tanggal 4 Juli 2020. Abstrak. Pengembangan usaha ternak sapi perah tentunya tidak terlepas dari peranan kelompok peternak dalam mengupayakan usaha ternak agar mendapatkan nilai tambah secara efisien dalam pengelolaan. Upaya yang perlu dikembangkan dalam membina dan memantapkan kelompok peternak adalah memperkuat kelembagaan ekonomi petani peternak di pedesaan. Melalui kelompok peternak sapi diharapkan para peternak dapat saling berinteraksi sehingga mempunyai dampak saling membutuhkan, saling meningkatkan, saling memperkuat, sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola sistem usaha peternakan sapi perah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal secara potensi dan upaya kelompok tani ternak Makmur dalam mengembangkan usaha ternak sapi perahnya sehingga dapat mengkonstruksi model penguatan kelompok. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja di KTT Makmur Boyolali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan analisis data menggunakan model analisis data interaktif Niles dan Huberman. Validitas data diperoleh dengan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Berdasarkan hasil penelitian dapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung maupun menghambat keberjalanan kelompok. Pendahuluan sapi perah adalah salah satu hewan ternak penghasil susu. Produksi susu yang dihasilkan mampu memasak sebagian besar kebutuhan susu di Indonesia dibandingkan jenis hewan ternak penghasil susu yang lain. Usaha peternakan sapi perah merupakan salah satu usaha yang berkembang guna memenuhi kebutuhan gizi dan protein hewani masyarakat dengan produk utama adalah susu. Usaha ternak sapi perah di Indonesia didominasi oleh skala kecil dengan memiliki ternak kurang dari 4 ekor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya praktik manajemen pemeliharaan dan pengolahan teknik yang dilakukan ternak sehingga berpengaruh pada usaha ternak sapi yang dihasilkan. Pengembangan ternak sapi perah tentunya tidak terlepas dari peranan kelompok peternak dalam mengupayakan ternak agar mendapat nilai tambah serta efisiensi dalam pengelolaannya. Kajian pustaka. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal serta potensi dan upaya yang dilakukan oleh KTT Makmur sehingga dapat mengkonstruksi model penguatan kelompok dan meningkatkan usaha ternak sapi perah KTT Makmur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi pada kelompok sehingga dapat terjadi peningkatan usaha ternak kelompok Makmur Desa Tambak, Kecamatan Mojong Songo, Kabupaten Boyolali. Metode dasar penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menganalisis faktor internal dan
faktor internal dan eksternal serta potensi dan upaya kelompok untuk mengkonstruksi model penguatan kelompok tani ternak makmur dalam meningkatkan usaha ternak sapi perah. Desa Tambak, Kecamatan Mojong